Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah, saya dari SMA IT Al-Unsur Surabaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat video pembelajaran. Jadi nanti kita belajar tentang membuat materi PPT, menjelaskan isi materi, mengubah jadi video, yang terakhir mengupload video ke YouTube. Oke, yang pertama membuat materi PPT. Di sini saya sudah menyiapkan materi PPT ya. Ini materi yang sudah saya buat dan sudah saya ajarkan ke anak-anak. Di sini materi PPT ini akan coba saya edit ya supaya jadi sedikit lebih menarik. Oke. Baik, langsung saja saya akan buat pendahuluan. Ini coba akan saya buat pendahuluannya dulu ya. Kita klik kanan, kita edit backgroundnya, kemudian colornya coba kita buat putih dulu. Oke. Setelah itu coba saya Oke, saya buat ini ya, backgroundnya mau saya cari dari folder saya, file, kemudian jadi di sini saya punya beberapa gambar. Coba saya saya pilih yang ini. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus. Oke. Kemudian di sini saya mau membuat atau memberikan animasi atau tambahan gambar-gambar. Itu bagaimana caranya? Yang pertama, kalau saya sendiri biasanya saya sediakan folder ini, kemudian nanti di dalam folder itu ada beberapa animasi atau background atau apa yang bisa kita pilih. Misal kita mau menambahkan animasi bunga, kita tarik ke PPT, kita tambahkan misal di sini. Oke, kita tambahkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita mau menambahkan apa lagi? Mau menambahkan gambar. Kita tarik lagi. Kita taruh di sini. Oke. Ini. Kemudian mau nambah apa lagi? Coba misal kita mau menambah kata-kata. Misal welcome ya. Saya tarik di sini. Saya taruh di sini welcome. Atau bisa kita ganti mungkin assalamualaikum atau apa gitu ya. Kita ganti saja ya. Kita ganti dengan insert, kemudian word art. Saya pakai misal ini. Kita bisa perbesar. Atau kita mungkin mau ganti boleh. Nah, assalamualaikum. Kita mau kasih efek lain misal ini juga bisa. Reflection misal ini kita kasih
Oke, seperti ini ya, cukup ya. Kemudian mau dikasih apa lagi? Sudah ya, sudah kita cukupkan. Coba kita slideshow. Jadi nanti akan seperti ini. Kalau misalkan kita tidak punya file animasi, kita bisa cari di Google ya. Misal di Google, backgroundnya kita bisa ketikkan background virtual kelas. Nanti akan muncul banyak sekali background-background, kita bisa pilih yang mana, kita save as, kemudian caranya seperti tadi bisa. Kalau misalkan animasi bunga, kita pengen yang dia bisa bergerak, kita pakai GIF ya, berarti GIF. Ini bunga saya, jadi nanti dia akan ada efek bergeraknya, atau mungkin ini ada kupu-kupunya seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi seperti itu. Kalau misal kita mau cara lain, insert dengan cara lain bisa kita klik insert, kemudian kita tambahkan apa? Mau kita tambahkan gambar, ini medianya kan banyak ya. Kita tambahkan pictures di sini bisa, kemudian foto, kemudian audio, terserah. Oke. Kalau selain gambar bisa kita sisipkan audio juga ya. Coba kita sisipkan. Saya masuk ke file tadi. Kemudian saya punya ini MP3 apa ya? Misal ini yellow apa ini? Kita coba ya. Kita masukkan. Oke, coba kita dengarkan. Oh, seperti ini. Jadi lagunya seperti itu ya. Sepertinya terlalu keras, kita ganti aja. Kita ganti. Ini. Coba. Oh ya. Itu ya. Kita pilih ini saja, kemudian kita bisa edit. Kita edit. Pengennya kan supaya ini nggak tampil ya, nggak tampil di background, kita play in background. Kemudian kita bisa atur atau kita bisa potong juga bisa. Kita mau potong juga boleh. Kemudian kita setting otomatis atau klik juga bisa. Ini loop until stop, jadi harus stop dulu gitu ya. Gitu. Oke ya, jadi seperti itu ya. Coba kita slideshow, kita play dulu. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi tadi lagunya itu dia tidak akan berhenti sampai lagunya habis. Coba saya kurangi volumenya, kemudian saya atur supaya tidak terlalu panjang. Nanti sekitar berapa ya? Ini kan 2 menit ya lagunya ya. Saya atur mungkin 1 menit aja lah ya, 1 menit. Oke. Kita slideshow lagi. Nah, oke. Seperti itu. Nah. Kemudian kalau misal kita ingin mengedit, sebentar ya, ini kita kurangi dulu lah. Sudah cukup ya, untuk suaranya tidak terlalu besar. Oke.
Kemudian untuk mengedit lagi, kita bisa gunakan menu animation. Jadi kalau di sini kan sudah ada animasinya ya. Kita hapus dulu lah. Kita gunakan menu animation, misalkan di sini kita pengen dia itu bergerak seperti apa. Ini animasinya banyak ya. Ini untuk pembukaannya seperti apa, kemudian di tengah-tengah ini bisa kita itu sendiri, pelajari sendiri. Saya pilih salah satu aja. Kita preview. Oh, seperti itu, sebentar. Jadi hanya seperti itu ya. Saya kembalikan lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengedit tampilan dari ini, tulisannya seperti apa di animation. Seperti itu. Kemudian apalagi? Selanjutnya, nah ini kita juga bisa membuat gambar. Ini kan saya menyisipkan gambar ya. Jadi gambar ini cara insertnya sama seperti tadi, kita cari gambarnya, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian gambarnya ini kita bisa buat bergerak atau enggak. Nah, sama, kita klik, kemudian kita pilih animation. Efeknya seperti apa, mau pilih yang ini terserah, kita pilih yang mana, seperti itu. Sama juga dengan tulisan-tulisan yang lain ini sudah saya atur juga supaya dia itu bergerak lebih bagus, lebih cantik. Nah, itu untuk pengaturan animation. Kemudian ini di sini juga banyak sih menu-menu yang bisa kita explore ya, terkait berapa durasi waktunya, mau 1 detik atau berapa detik, dia kita bisa atur di sini. Kemudian dia nanti ketika muncul itu klik atau langsung itu bisa kita atur. Nah, untuk animation P-nya di sini seperti ini. Kita atur seperti itu. Oke. Nah, ini juga saya menggunakan animation semua ya. Jadi setiap gambar saya gunakan animation. Ini juga setiap tulisan saya gunakan animation juga. Nah. Oke. Nah. Seperti itu ya. Kemudian misal ini juga saya punya gambar. Dari gambar ini gambarnya kan tidak ada animasinya ya. Saya ingin supaya ada animasinya. Coba saya edit dulu. Setelah saya buat dia ya seperti ini. Kemudian satunya juga sama, saya buat seperti ini. Kemudian saya beri animation animasinya seperti apa, misal spin, nanti dia muter-muter seperti ini, atau tether, nah gini. Kemudian ini juga saya bikin pulse seperti ini, pulse color kita samakan aja ya, tether ya seperti ini bergerak-gerak. Nanti geraknya ingin berapa lama, misal saya buat lebih lama ya, 3 menit. Ini juga 3 menit. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Sudah? Oke, seperti itu. Lanjut, kita coba slideshow ya. Jadi dia bergerak-gerak gini. Mohon maaf ini agak delay sepertinya ya. Durasinya kita kurangi saja.
Kemudian kita buat ini ya, trigger ya. Ini kan nomor 1, di sini nomor 1 kita edit, kemudian kita atur timingnya. Di timing ini kita atur start on click ya, delaynya, kemudian repeat until end slide, artinya dia akan bergerak terus sampai slide itu berakhir, seperti itu. Delaynya nggak perlu. Oke. Ini dia cepat atau sedengan atau sangat slow, kita medium aja ya. Oke. Kemudian yang kedua kita atur juga. Yang kedua ini ya, klik kanan, timing, kemudian repeatnya sampai dia berakhir slide-nya. Oke, untuk durasinya medium. Oke, coba kita threshold. Jadi seperti ini ya. Jadi dia akan bergerak terus sampai slide-nya berakhir. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini saya punya video ya. Jadi tadi kita sudah belajar memasukkan animasi, gambar, kemudian suara atau lagu, dan kemudian mengedit efek dari gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Kemudian kita juga bisa memasukkan video di sini. Di PPT saya sudah ada video, jadi ini video tentang kestabilan unsur. Bagaimana caranya? Caranya itu kita tinggal insert video dari mana? Dari PC. Mau yang mana terserah, misalnya apa itu kimia, kita insertkan. Nah, seperti itu. Oke. Saya. Nah, kita putar, kita klik dulu. Bukan cuma di laboratorium canggih penuh rumus yang ribet atau di ruang kelas dengan tabung berisi cairan. Kita cukupkan. Jadi seperti itu cara untuk menginsertkan video. Karena ini tidak saya pakai, kita hapus saja ya. Oke. Untuk yang lain-lain sudah cukup ya, karena sama. Jadi tinggal bagaimana kita membuat video PPT pembelajaran. Nah, kemudian menjelaskan isi materi. Jadi menjelaskan isi materi ini sekaligus mengubah menjadi video ya. Oke, jadi di sini nanti bagaimana cara kita membuat video dari PPT yang kita buat. Kita bisa menggunakan aplikasi Bandicam ya, sama seperti yang saya pakai. Ini saya merekam itu juga menggunakan Bandicam, tapi karena Bandicamnya kita pakai, kita coba gunakan aplikasi lain, menu lain. Di PPT juga sudah ada menu untuk merekam layar. Jadi di sini di insert itu ada ini screen recording. Itu untuk merekam layar. Kita coba ya. Nah, ini ada pengaturannya. Mungkin kita mau select dulu berapa area yang mau kita rekam. Segini ya misal ya. Ini kemudian ini untuk stop. Ini mungkin di bawah munculnya tombol menunya ini yang di samping. Ini kita klik, kita coba ya. Sebentar, kita masuk ke ini dulu. Oke, kita slideshow dulu. Kita record, bismillah. Ini sudah mulai merecord. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nurul dalam kelas kimia. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru di kelas 10 ya. Apa materinya? Yaitu tentang ikatan kimia. Apa itu kira-kira ikatan kimia? Coba, apa? Ikatan kimia. Apa? Ikatan yang terjadi dalam senyawa-senyawa kimia. Nah, kenapa kok
unsur-unsur yang ada di dunia ini harus berikatan. Kenapa kira-kira? Untuk apa? Ya supaya mereka bisa stabil. Jadi memang itu sudah kodrat ya, sudah hukum alam. Kalau semua unsur yang ada di dunia ini mereka itu harus berikatan supaya stabil. Kalau dia sudah stabil, dia nggak perlu berikatan lagi. Oke ya, apa aja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kecenderungan suatu atom dalam mencapai kestabilan. Kedua, siswa dapat menuliskan lambang Lewis elektron. Ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Oke, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa ion melalui proses pengamatan. Oke, ini ada unsur kimia di sekitar kalian banyak ya. Sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang unsur-unsur kimia SPO. Sudah banyak, ada golongan 1, golongan 2, golongan A, golongan B, unsur logam, non logam. Salah satunya ini ada unsur apa yang ada di balon biasanya untuk apa namanya membuat balon itu terbang. Ya, ada gas helium. Apalagi ini mungkin salah satu contohnya juga apa ini? Lampu neon. Ya, ada neonnya. Kemudian ada NaCl yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu ya. Jadi kalau di kimia bukan bilang uyah atau garam lagi, tapi kita bicaranya NaCl. Oke, natrium klorida. Oke ya, tadi ada helium, ada neon. Ada juga NaCl. Bedanya apa sih? Kalau helium sama neon itu berdiri sendiri kan, sedangkan kalau NaCl dia senyawa. Ya, kalau helium sama neon dia adalah unsur. Kalau NaCl dia senyawa, terdiri dari beberapa unsur. Kenapa kok helium dia bisa sendiri sedangkan NaCl dia harus sebagai senyawa? Ya, karena ya itu tadi, berarti NaCl itu Na dan Cl itu mungkin nggak stabil ya, makanya mereka harus berikatan. Ini Ustazah punya contoh dari ini apa, gambar dari diamond dan juga gambar dari arang ya. Jadi diamond sama arang itu apa bedanya Ustazah? Apa bedanya? Bedanya itu mereka kalau diamond itu dia bernilai ya. Dia bernilai, kemudian dia terbentuk dari tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Dia kuat, kemudian memantulkan cahaya, keras, ya kan, kokoh. Sedangkan kalau arang ini rapuh, kemudian mungkin nilainya juga kurang, ya kan? Ya, tapi ternyata mereka tersusun dari unsur yang sama, yaitu unsur karbon. Ya, kenapa sama-sama penyusunnya tapi kok dia punya sifat yang berbeda? Kenapa? Ayo coba kenapa? Ya karena apa, ikatannya berbeda. Jadi struktur ikatan karbon pada berlian itu beda dengan di arang. Kalau di berlian strukturnya sangat rapi, sangat teratur ya. Ikatan antara karbon-karbonnya itu sangat rapi dan teratur dan kuat. Makanya kenapa kok bisa teratur, ya mungkin karena pembentukannya itu dibentuk dari suhu dan juga tekanan yang sangat tinggi. Kalau karbon itu rapuh karena memang strukturnya tidak ada rapi, tidak beraturan. Itu ya. Oke, ini Ustazah punya apa namanya video. Jadi video bisa kalian saksikan. Ini video kestabilan unsur. Jadi ada gas neon ya. Gas neon ini punya 8 elektron. Jadi neon termasuk dalam gas mulia. Kenapa ya? Karena dia sudah stabil, punya 8 elektron valensi seperti itu. Kemudian ada fluor. Fluor ini ternyata ngajak neon berikatan. Ya nggak mau dia, karena neon sudah stabil, sedangkan fluor belum stabil. Dia hanya punya 7 elektron terluar. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengajak teman lainnya, fluor, untuk berikatan. Jadilah dia gas fluor F2. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti silahkan kalian pelajari tentang apa itu lambang Lewis. Sekian dari Ustazah ya. Baik, kita cukupkan. Oke. Kalau sudah kita terangkan, kita stop.
Oke, jadi ternyata sudah tertempel di sini ya videonya. Coba kita pindah. Kita pindah di bawah ya. Ini videonya sudah ada. Coba kita perkecil aja. Kemudian kita putar. Record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nurul dalam kelas kimia. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru di kelas 10 ya. Apa materinya? Yaitu tentang ikatan kimia. Apa itu kira-kira ikatan kimia? Coba, apa? Ikatan kimia. Apa? Ikatan yang terjadi dalam seperti itu. Sepertinya lagunya tadi tidak masuk ya. Mungkin ada di pengaturan. Record. Mungkin tadi di pengaturan. Oke, jadi mungkin tadi ada di pengaturan ya. Kita coba cek lagi. Insert screen recording. Nah, mungkin ini tadi. Ini tidak terklik ya audionya ini. Sehingga suaranya, suara lagunya itu tidak muncul. Seperti itu. Jadi nanti bisa kita coba-coba ya. Kalau saya biasanya pakai Bandicam seperti ini. Nah, cuma Bandicamnya sedang kita pakai. Nah, oke, baik. Sekian ya dari saya. Sekian dari saya terkait penjelasan untuk membuat atau mengedit video di PPT. Kita lanjut untuk mengupload video ke YouTube. Untuk mengupload video ke YouTube sama saja ya. Caranya seperti sebelum-sebelumnya. Baik ya, tadi kita sudah belajar untuk mengedit PPT agar lebih menarik, menambahkan video, kemudian audio, gambar atau sebagainya, dan juga kita sudah merekam menggunakan menu bawaan dari PPT itu sendiri, yaitu screen recording. Nah, ini akan saya perlihatkan hasil dari rekaman saya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Nurul dalam kelas kimia. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa dijaga imunnya, imannya, kesehatannya, seperti itu. Hari ini Us akan menjelaskan bab mengenai ikatan kimia. Kenapa semua unsur kan kalau begitu. Yang terakhir siswa dapat, kalian pasti sudah banyak di balon itu isi dalam dapur apa tadi, helium, ada Na. Kalau NaCl, NaCl dia terbentuk dari apa? NaCl itu kan dia terbentuk dari natrium dan juga klorida. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nilai mudah dengan karbon. Ya, jadi di video ini ada unsur neon ya, unsur dalam gas mulia. Unsur neon ini mempunyai 8 elektron valensi, sehingga gas mulia bersifat stabil. Ya. Tapi ya memanggil neon sampai ada radon ya. Kemudian ada elektron valensi suatu unsur. Baik, saya cukupkan ya. Ini tadi contoh hasil rekaman saya yang sudah saya lakukan. Kita tutup. Kemudian kalau misalkan kita mau mengupload video ini, saya pindah dulu. Seperti biasa kalau kita mau mengupload, kita masuk ke
YouTube. Kita pilih create, upload video. Jadi langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya kita sering belajar bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Ini contoh video pembelajaran. Ya, ini kita menunggu sampai nanti dia 100%. Jadi seperti itu ya untuk langkahnya, nanti bisa kita tunggu sampai 100%, kemudian kita next, 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 sampai nanti terupload secara keseluruhan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.